Ya, pemirsa, survei terbaru dari Lembaga Survei Jakarta atau LSJ menempatkan Sandiaga Uno dan Erick Thohir pada urutan teratas sebagai cawapres pilihan responden. Sandiaga Uno dinilai pasangan yang tepat untuk mendampingi Ganjar. Sementara itu Erick Thohir menurut responden layak mendampingi Prabowo pada pemilu 2024 mendatang. Lembaga Survei Jakarta melakukan survei dari tanggal 20 hingga 29 Juni 2023 di 34 provinsi seluruh Indonesia. Dari 1.200 responden pada survei ini, sebanyak 19,5% memilih Erick Thohir sehingga menempatkan Erick di urutan pertama sebagai calon wapres ideal pendamping Prabowo. Kemudian disusul Ridwan Kamil sebesar 17,2% dan di urutan ketiga ada responden yang memilih Mahfud MD sebesar 14,3% untuk mendampingi Prabowo sebagai capres. Sementara itu bila capresnya Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno menjadi cawapres ideal tertinggi pilihan responden. Sandi memperoleh suara responden sebesar 18,5%. Sebagai cawapres ideal untuk mendampingi Ganjar, ya menurut responden pada posisi kedua adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yaitu 16,3%, sementara itu Erick Thohir berada di posisi ketiga dan dianggap ideal sebagai pendamping capres Ganjar Pranowo. Kan gini ya, kalau udah capres, cawapres ini kan tentang cocok-cocokan nih Mas. Mas Ganjar itu punya apa, Mas Sandi punya apa, itu kan salah satu value yang bisa menjadi elektoral nantinya. Apakah daerah atau bahkan mungkin substansi yang dibawa oleh Mas Menteri Ekonomi atau apa begitu ya. Nah, Mas Menteri sendiri melihat kalau Mas Ganjar capresnya, Mas Menteri itu adalah cawapresnya, apa komplementerinya? Saya melihat waktu 2017 waktu di Pilgub DKI, di 2019 di Pilpres, di mana saya juga membawakan fokus di bidang ekonomi, terutama bagaimana percepatan pembangunan bisa kita lakukan di dalam masa yang sangat sempit ini. Hanya antara 15 sampai 20 tahun kita akan mencapai Indonesia emas. Di mana bonus demografi kita harus kita pastikan terkonversi menjadi pertambahan ekonomi. Di mana pertumbuhan ekonomi kita harus di sekitar 5 sampai 6% ke atas. Dan akhirnya di tahun 2045 predikat negara maju ini bisa kita raih. Negara dengan 4 besar ekonomi dunia ini membawa Indonesia menjadi negara maju. Jadi berarti perencanaan dan implementasi, eksekusi, strategi daripada ekonomi ini betul-betul harus sangat holistik dan sangat presisi dalam menjawab berbagai tantangan yang sekarang ini kan kita menghadapi luar biasa tantangan ekonomi global. Amerika sedang mengalami guncangan, perbankan, belum Eropa zona resesi, Sri Lanka masuk ke dalam negara yang harus dibantu oleh IMF dan Bank Dunia. Nah, Indonesia masih bertumbuh di atas 5%, inflasinya terjaga di 4%-an. Tapi kita harus segera mengkonversi bonus demografi kita ke capaian-capaian ekonomi yang konkret dan membuka peluang usaha, lapangan kerja, dan juga bisa membawa Indonesia ini menjadi... Jadi artinya ekonomi itu value politik yang dibawa oleh seorang Sandiaga Uno untuk bisa bersanding dengan Ganjar Pranowo. Saya membawa pengalaman dari dunia usaha. Saya pernah menjadi profesional, kandas, pernah merasakan PHK, saya membangun usaha dari hanya 3 orang karyawan, jatuh bangun setelah hampir 25 tahun sekarang membuka 30.000 lapangan kerja. Saya berpengalaman menciptakan lapangan kerja, saya sudah hampir 10 tahun menjadi pelayan publik melalui perjuangan politik. Disinilah menurut saya bahwa isu utama daripada pemilu di 2024 ini adalah isu bagaimana kita memfokuskan diri dalam pembangunan ekonomi sehingga target Indonesia maju itu bisa tercapai. Nah, sekarang elektabilitas sudah ada di survei. Substansi ekonomi
Mas Sandi ahlinya gitu kan untuk menjadi cawapres nih. Tapi yang ujungnya ini katanya sih Mas, itu adalah restu dari Ibu Mega. Apakah sudah ada komunikasi ke sana? Nah itu mungkin bisa ditanyakan ke Pak Muhammad Mardiono. Saya bukan wewenang saya sadar posisi lah bro. Saya tahu posisi saya ada di mana. Saya sangat harus sangat hati-hati menyikapi ini. Nah ini kan elit politik yang selama ini memang saya bukan ahlinya. Saya ahli dalam mengeksekusi sebuah kebijakan, terutama di bidang ekonomi, dan pemisahan tugas di Rakernas kemarin jelas saya ditugaskan di Bapilu, sementara untuk penyiapan calon presiden dan calon wakil presiden itu ada di pimpinan partai politik dan sudah ditugaskan secara khusus Bapak Muhammad Mardiono. Tapi saya merasa bahwa tantangan untuk memberikan kinerja terbaik di Bapilu P3 ini harus betul-betul menjadi fokus saya ke depan. Dan saya nggak boleh terpecah fokus saya, konsentrasi saya, apalagi kalau memikirkan ini dapat nggak ya, ini dapat nggak. Saya ikhlas, saya yakin seperti saat itu diterima sebagai kader, saya langsung kan ada di iNews, perintah dari konspirasi Prabu, tampil di iNews, saya ditanya, bagaimana kalau akhirnya nggak dicalonkan? Prinsip kerja saya itu 4 kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Berikan yang terbaik, sisanya serahkan yang di atas. Jadi buat saya pada saat ini fokus kepada tugas-tugas ke depan adalah menjadi prioritas utama, dan saya yakin dan optimis bangsa kita akan melewati dan melalui 2024 ini dengan gemilang, dan kita bisa menuju Indonesia Emas. Jadi saya ulang lagi, kalaupun tidak dapat kursi itu ikhlas? Sangat ikhlas, karena waktu Pilgub DKI saya dicalonkan menjadi gubernur, akhirnya saya mundur menjadi calon wakil gubernur. Saya ingat ikhlas. Momen itu. Saya waktu di DKI ikhlas keluar dari kantor Kementerian Provinsi untuk ikut mendampingi Pak Prabowo, dan setelah berjuang tentunya saya serahkan kepada yang di atas, karena kan semua atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi kalau misalnya jadi nih Mas Menteri, dan kemudian di sebelah sana juga jadi, nanti Mas Menteri itu akan berhubungan atau berkompetisinya, bahkan mungkin kalaupun bukan sebagai cawapres ya, katakanlah sebagai tim pemenangan begitu, akan melawan Prabowo Subianto begitu. Dan Erick Thohir. Ada Erick Thohir. Kan yang muncul kan GPSU, PSET ini sekarang nih munculnya. Teman sendiri loh, teman sendiri dan kan mantan. Udah pengalaman. 2019 kan juga berhadapan-hadapan. Oh iya benar ya. Jadi tenang aja, nantinya juga tapi kita kalau sama Prabowo kan beda nih. Oh enggak, Pak Prabowo itu sangat seorang negarawan. Dan kita memiliki keyakinan bahwa jika ini menyangkut kepada urusan bangsa dan negara, tidak ada ruang untuk baperan, tidak ada ruang untuk bawa persoalan pribadi mengenai hubungan kita antar pribadi, tapi justru apa yang terbaik yang kita bisa berikan, kontribusikan kepada NKRI.